Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Firko Mogawir dengan nomor induk mahasiswa 0516466322. Nama tutor Melia Losa. Untuk kali ini saya mendapat tugas dari tutor dengan mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Latar belakang dilaksanakannya pembuatan video ini untuk memahami tahapan awal mediasi di pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Beberapa alur tahapan awal mediasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pendaftaran. Penggugat mendaftarkan surat gugatannya secara resmi sesuai kompetensi. Lalu bagian kedua yaitu pemanggilan. Pengadilan akan mengeluarkan relas panggilan sidang untuk para pihak. Jadi antara penggugat dan yang digugat akan dipanggil oleh pengadilan. Lalu selanjutnya pada bagian ketiga yaitu sidang pertama. Sidang dibuka dan dihadiri para pihak sebelum masuk pokok perkara. Dan yang terakhir yaitu perintah mediasi. Hakim mewajibkan mediasi dan menjelaskan ketentuannya. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan di sini akan diberikan oleh hakim atau diperintahkan oleh hakim untuk melaksanakan mediasi serta dijelaskan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pasal 17 Perma nomor 1 tahun 2016. Peran hakim dan edukasi para pihak. Perintah wajib, yaitu hakim pemeriksa perkara pada sidang pertama secara imperatif mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi. Jadi, hakim pemeriksa perkara di sini mewajibkan para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, untuk menempuh proses mediasi, sama seperti yang telah dibahas sebelumnya. Lalu selanjutnya penjelasan mediasi. Hakim bertugas memberikan pemahaman utuh mengenai hak, kewajiban, keuntungan, dan jalannya perundingan secara damai. Pihak-pihak yang terlibat pada proses ini diberikan penjelasan oleh hakim, terutama terkait hak dan juga kewajiban apa saja yang harus dan dapat diperoleh oleh para pihak. Lalu yang terakhir, formulir pernyataan. Para pihak diwajibkan menandatangani formulir bukti penjelasan mediasi sebagai jaminan formil diterimanya sosialisasi tersebut. Setelah berbagai pemahaman diberikan oleh hakim, baik itu dari hak, kewajiban, keuntungan, dan juga jalannya perundingan, pihak-pihak yang berkepentingan, baik penggugat maupun yang tergugat, di sini harus menandatangani formulir bahwa penjelasan terkait pelaksanaan mediasi ini sudah disampaikan oleh hakim dan kedua belah pihak menyatakan sudah diberikan sosialisasi dan akhirnya menandatangani formulir tersebut. Ini berdasarkan pasal 17 dan 18 Perma nomor 1 tahun 2016. Selanjutnya mekanisme pemilihan mediator. Opsi A yaitu pemilihan mandiri. Para pihak diberikan kebebasan penuh secara demokratis untuk memilih dan menentukan mediator yang terdaftar secara resmi di pengadilan setempat. Mediator harus memiliki sertifikat keahlian yang sah. Jadi di sini ditekankan bahwa mediator yang dipilih tidak sembarang orang, jangan juga tidak asal pilih. Mediator yang dipilih harus punya sertifikat, sehingga untuk kedua belah pihak, baik itu tergugat maupun penggugat, akan merasa adil. Lalu ada opsi B, yaitu penunjukan oleh hakim. Opsi ini terjadi apabila proses diskusi kedua belah pihak dalam menentukan mediator tidak menemukan titik tengah.
Maka hakim dalam hal ini akan secara otomatis menunjuk mediator pengganti dari lingkungan internal pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 Perma nomor 1 tahun 2016. Selanjutnya, batas waktu krusial. Hal ini juga berkaitan dengan slide sebelumnya. Apabila kedua belah pihak dalam masa 2 hari kerja tidak menentukan atau tidak dapat kesepakatan siapakah mediatornya, maka hakim dalam hal ini akan menunjuk mediator. Seperti yang dijelaskan pada slide ini, batas pemilihan mediator mandiri, waktu maksimal yaitu 2 hari kerja. Selanjutnya, jika batas waktu ini terlampaui tanpa ada kesepakatan, hakim akan menunjuk mediator dari pengadilan. Aturan ini dibuat demi efisiensi dan kepastian jalannya penanganan perkara agar tidak mengulur waktu persidangan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1 dan 3 Perma nomor 1 tahun 2016. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan awal mediasi untuk memenuhi tugas 3 materi kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Sekian, terima kasih.